masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kunci-kuncune Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 9 dan 10 Juli 2022 ya masih. Tapi sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build semalam sore dan tadi malam ya masih. Mas Nanang berhasil profit ya masih. Di build semalam sore di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Mas Nanang bawa 3 tim di sini. Mas Nanang tersenyum. Walaupun di build selanjutnya di build bullnya pun Mas Nanang patah ya masih, tapi nggak apa-apa. Mas Nanang masih profit di single bet ya masih. Di sini memang Mas Nanang gagal profit. Untuk di single bet di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Mas Nanang mengambil Indonesia melawan Philippines. Mas Nanang mengambil di over 1,5 var waktu ya masih. Di sini Mas Nanang menang full. Dan untuk di single bet selanjutnya di sini pun Mas Nanang berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Selangor, mengefur handicap seperempat, skornya 1-0 full time ya masih. Di sini Mas Nanang full senyum juga ya masih. Dan untuk di single bet konten sebelumnya Mas Nanang pun juga berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang menang full. Handicap dan over under tadi malam Mas Nanang pasang ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Selbrun, mengefur handicap seperempat, skornya 3-1. Mas Nanang menang full ya masih. Over 2/4 Mas Nanang pun juga menang full. Walaupun di single bet satunya lagi Mas Nanang gagal ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Dunlak, mengefur handicap setengah. Di sini skornya 1-0 ya masih, dimenangkan oleh Drogeda. Di sini Mas Nanang kena prank ya masih oleh Dunlak. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama ada di Gervos Jamu Norkoving, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang di Gervos pukul jam 10:30 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, De Gervos mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Norkoving hanya mendapatkan 2 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita ngelok di head-to-headnya kedua tim ya masih. Di head-to-head kedua tim, De Gervos mendapatkan 2 kali kemenangan. Norkoving juga mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita ndelok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, De Gervos ada di peringkat ke-15 dengan poin 7. Norkoving ada di peringkat ke-11 dengan poin 15. Walaupun untuk di klasemen lebih diunggulkan Norkoving ya masih, cuman prediksi Mas Nanang De Gervos bakal menang ya masih, karena dia ini mau mengelakkan di zona merah ya masih. Kita ndelok di pasaran handicap dan over-under dan berikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Norkoving mengefur De Gervos dengan handicap seperempat, setengah, dan 3/4. Untuk di over-under ada 2/3/4, 3, dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil De Gervos dengan menahan handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 3 ya masih. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal berakhir 1-1 ya masih. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Strom Godset menjamu Odi KBK, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Strom Godset pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Strom Godset mendapatkan 2 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan.
Sedangkan ODKBK mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan ODKBK ya masih karena dia ini lebih banyak mendapatkan kemenangan. Untuk di head to headnya kedua tim, Strom Godset mendapatkan 4 kali kemenangan, ODKBK mendapatkan 1 kali kemenangan. Untuk di head to head lebih diunggulkan Strom Godset ya masih. Dan pertandingan ini bakal dimenangkan oleh Strom Godset yang masih prediksi Mas Nanang. Kita dulu di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Strom Godset ada di peringkat keempat dengan poin 20. ODKBK ada di peringkat ke-9 dengan poin 18. Untuk di klasemen pun lebih diunggulkan Strom Godset yang masih. Jelas di sini Mas Nanang akan mengambil Strom Godset yang masih. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Strom Godset mengefur ODKBK dengan handicap setengah, 3/4 dan 1. Untuk di over-under ada 2/3/4, 3 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Strom Godset dengan mengefur handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2/3/4 masih. Karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal ada banjir gol ya masih, dan prediksi skor Mas Nanang di sini akan berakhir 3-1. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Viking Gur menjamu Akranes. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Viking Gur pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Viking Gur mendapatkan 4 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Akranes hanya mendapatkan 3 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita dulu di head to headnya kedua tim. Di head to head kedua tim, Viking Gur mendapatkan 2 kali kemenangan, Akranes mendapatkan 1 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk masih sudah tahu lah kan masih Mas Nanang akan mengambil yang mana. Jelas di sini Mas Nanang untuk mengambil Viking Gur. Untuk di klasemennya kedua tim, Viking Gur ada di peringkat kedua dengan poin 22. Akranes ada di peringkat ke-10 dengan poin 8. Untuk di klasemen, Akranes cukup jauh ya masih beradanya oleh Viking Gur. Akranes pun ada di peringkat zona merah. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Viking Gur mengefur Akranes dengan handicap 1/4, 1/2 dan 1/3/4. Untuk di over-under ada 3, 3/4 dan 3/2. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Viking Gur dengan mengefur handicap 1/4. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 3 ya masih. Prediksi skor Mas Nanang di pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 3-1 ya masih ataupun 3-0. Karena Viking Gur cukup gacor di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya masih. Untuk di pertandingan terakhir seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya masih. Ada Bodo Glimt menjamu Sarbrok. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Bodo Glimt pukul jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Bodo Glimt mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Sarbrok hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Untuk 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Bodo Glimt ya masih. Bodo Glimt memang cukup bagus untuk di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk di head to headnya kedua tim, Bodo Glimt mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head, Sarbrok sama sekali belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun ya masih. Jelas di sini lebih diunggulkan Bodo Glimt. Untuk di klasemennya kedua tim, Bodo Glimt ada di peringkat ke-6 dengan poin 19. Sarbrok ada di peringkat ke-5 dengan poin 19. Untuk di klasemen mereka hanya selisih 1 peringkat ya masih. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot cukup menggiurkan ya masih, walaupun di klasemennya hanya selisih 1 peringkat.
Purpurannya sangat besar ya Mas. Bodo Glimt mengover Sarbrock dengan handicap 1, 1/4, 1,5 dan 1/3/4. Untuk di VAR waktu handicapnya ada 1/2 dan 3/4, dan untuk yang di bawah belum muncul lah Mas karena oddsnya belum netral. Untuk di over under ada 3/4, 3,5, 3/4 dan 4. Untuk di over under VAR waktu ada 1/4 dan 1,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Bodo Glimt dengan mengefor handicap 1/2 di VAR waktu ya Mas. Karena untuk di furfuran full time Mas Nanang orang yakin ya Mas, lebih yakin di VAR waktu. Mas Nanang mengambil di handicap 1/2 ya Mas, mengepur di handicap 1/2. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 1/4 ya Mas. Karena prediksi Mas Nanang di VAR waktu bakal dimenangkan oleh Bodo Glimt ya Mas. Mas Nanang takut Sarbrock di babak kedua dia comeback ya Mas. Di situ yang Mas Nanang ragukan, makanya Mas Nanang mengambil di VAR waktu. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang orang yang dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk Mas yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas Mas, gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya Mas, ntar yang ada nungsep. Utamakan pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mas kalau wani ojo wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mas. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you